Baiklah, untuk tidak berpanjang kata, hari ini kita kembali mendapat pencerahan dari Pak Agus. Silakan Pak Agus. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah. Yang saya hormati Pak Dahrial, yang saya hormati Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah berjumpa lagi di bulan Syawal setelah sempat beristirahat satu sesi, satu pertemuan, dikarenakan persis berada di minggu pertama dari bulan Syawal. Biasanya banyak yang mudik, termasuk beberapa karyawan dan staf saya juga mudik, sehingga memang aktivitas kantor di-off-kan selama 1 minggu itu. Nah, maka saya ikut-ikutan mudik juga karena masih banyak saudara di Kota Malang ya. Jadi saya lahir di Kota Malang sampai dengan SMA. Kemudian barulah merantau, sekarang tinggal di Surabaya. Bapak dan Ibu sekalian, hari ini kita punya tema terkait dengan Idul Fitri. Saya coba share dulu. Oke. Bapak dan Ibu sekalian, tema kita adalah kembali fitrah, kembali ke jati diri manusia. Jadi ini adalah satu kajian yang tadi disebut Prof. Hamid sebagai penutup dari seluruh rangkaian ibadah puasa kita selama 1 bulan Ramadan dengan seluruh atau segala macam ibadah yang menjadi rangkaian Ramadan itu. Ya puasanya, ya sholatnya, ya zikirnya, ya baca Al-Qur'annya, sedekahnya, dan zikir dan doa-doanya dan segala macam menjadi satu rangkaian yang luar biasa yang kita lakukan sepanjang bulan Ramadan itu. Nah, maka kita akan mencoba membangun satu kefahaman sesungguhnya proses ibadah selama sebulan itu bagian dari proses perjalanan kita untuk meningkatkan kualitas keberagamaan kita, kualitas spiritualitas kita, sehingga kita akan mendapatkan gambaran secara holistik positioning-nya seperti apa di dalam proses yang disebut kalau di Jawa itu sangkan paraning dumadi gitu ya. Sangkan paraning dumadi itu kita ini sebetulnya hidup ini dari mana mau kemana, untuk apa. Nah, saya selalu mengajak kawan-kawan, mengajak kita semua untuk memahami posisi kita itu secara holistik supaya tidak kehilangan arah. Roadmap-nya jelas, kita mau kemana atau dari mana dan mau kemana, posisi kita sekarang di mana, apakah kehilangan arah, apakah on the track yang disebut sebagai sirotol mustaqim dan seterusnya. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, di bulan Syawal begini, kita sering mendengar ada doa-doa yang memang diajarkan sebagian oleh Rasulullah, kemudian juga oleh para sahabat, dan kemudian oleh para ulama-ulama sesudahnya. Doa yang paling banyak kita dengar, yang tadi kita juga sudah menyampaikan, saling mendoakan adalah taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah mengabulkan ibadah kami, minna wa minkum, dan dari Anda semuanya. Doa ini kalau kita baca dalam sejarahnya diajarkan oleh Rasulullah, dicontohkan oleh beliau ketika sudah mengakhiri rangkaian ibadah Ramadan itu. Begitu selesai, maka di hari terakhir dan di saat berbuka terakhir itu Rasulullah kemudian menyampaikan dan mengajarkan kepada para sahabat untuk saling mendoakan agar seluruh rangkaian ibadah yang dijalani di bulan Ramadan itu diterima oleh Allah, dikabulkan oleh Allah. Taqabbalallahu minna wa minkum, kemudian dijawab taqabbal ya karim. Mohon diperkenankan ya Allah yang maha mulia. Itu yang paling banyak di Indonesia maupun di negara-negara Muslim. Tetapi kita juga mengenal ucapan yang lain, ya, misalnya yang banyak
diucapkan, didoakan di Mesir misalnya, dengan kalimat yang berbeda tetapi esensinya sama sebetulnya, mendoakan kullu amin wa antum bi khair. Semoga setiap tahun, kullu am, setiap tahun, selalu kebajikan selalu menyertai Anda. Pokoknya setiap tahun bertambah baiklah gitu. Karena memang hari raya ini hari raya tahunan gitu ya, yang selalu berulang. Ada hari raya ketemu lagi insya Allah dengan Idul Fitri tahun berikutnya, di mana sebelum Idul Fitri kita mengalami sebuah proses untuk memperbaiki diri. Nah, maka di sana yang diungkapkan adalah doa seperti ini, kullu amin wa antum bi khair. Semoga setiap tahun kebaikan, keberkahan, rahmat senantiasa menyertai Anda. Yang ketiga, di Indonesia itu ada kalimat yang populer lagi, yaitu minal aidin wal faizin. Semoga kita termasuk orang-orang yang kembali dan orang-orang yang menang. Minal aidin, aid kembali, aidin orang yang kembali, faiz itu menang, juara, faizin adalah orang-orang yang menang. Nah, sebetulnya kalimatnya lebih panjang. Ja'alanallahu minal aidin wal faizin. Semoga Allah menjadikan kita semua minal aidin, dari golongan orang-orang yang kembali. Aidul Fitri. Jadi kata aid itu bermakna adalah orang-orang yang kembali kepada fitrahnya. Wal faizin, dan memenangkan pertarungan atau sebuah proses dialogis atau terkait dengan hawa nafsu ya. Doanya sama, ini sebuah doa yang sangat baik juga, yang banyak dikemukakan meskipun kadang-kadang disalah maknai. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin gitu ya. Saking seringnya digandengkan antara minal aidin wal faizin dengan mohon maaf lahir dan batin, seakan-akan artinya dari minal aidin wal faizin itu adalah mohon maaf lahir dan batin gitu. Jadi banyak di kalangan-kalangan anak-anak muda dan seterusnya, oke ya minal aidin wal faizin ya gitu. Jadi gambarannya seakan-akan mohon maaf lahir dan batin ya. Sesungguhnya ini adalah doa yang cukup mendalam ya. Tidak diajarkan oleh Rasulullah, tetapi para ulama mengajarkan. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, intinya di bulan Syawal ini sebagai penutup dari seluruh rangkaian ibadah Ramadan kita saling mendoakan. Karena memang di dalam Al-Quran sendiri proses berpuasa itu ditutup dengan doa la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kalian menjadi orang yang bertakwa. Mudah-mudahan itu artinya belum tentu. Kalau kita sudah menjalani seluruh rangkaian ibadah puasa, baik puasanya, sholatnya, zikirnya, tadarusnya, doa-doanya, kalau itu sudah dijalankan, belum tentu kita akan bisa pasti mendapatkan ketakwaan. Bergantung, ada banyak variabel yang berpengaruh terhadap kualitas proses untuk mencapai ketakwaan itu. Karena itu kita senantiasa menyempurnakan usaha dengan sebuah doa. Ya, jadi sebuah ajaran yang sangat komprehensif yang diajarkan oleh Rasulullah, jangan lepas dari doa. Ikhtiar dia, usaha sungguh-sungguh, atau ada yang menyebutnya mati-matian. Ya, kita jalankan dengan sepenuh hati, dengan sekuat-kuatnya, tetapi kita senantiasa menutupnya dengan doa, karena Allah lah yang menentukan segalanya. Bapak dan Ibu sekalian, di dalam Islam sesungguhnya hari besar itu memang cuma ada dua sesungguhnya, yaitu Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha. Meskipun kemudian kita dalam setahun itu ada hari-hari besar yang lainnya, tapi sesungguhnya hari besar yang lainnya itu bukan sebuah hari besar yang formal, melainkan itu diajarkan oleh para ulama. Tidak ada di zaman Rasulullah. Misalnya Maulid Nabi misalnya. Nabi tidak mengajarkan memang untuk memperingati hari kelahiran beliau.
Atau misalnya Isra Mi'raj, Nabi juga memang tidak pernah mengajarkan untuk memperingati Isra dan Mi'raj atau tahun baru Islam. Tapi ya di sini kemudian muncul perbedaan, muncul semacam kontroversi, bahkan ada agak keras gitu ya, mengatakan sesuatu yang tidak diajarkan oleh Rasulullah maka bisa diklasifikasikan sebagai bid'ah misalnya. Tetapi sebagian besar ulama mengatakan tidak, itu tidak apa-apa, itu adalah bagian dari syiar. Maulid Nabi digunakan, dimanfaatkan untuk mengambil pelajaran dari sejarah Nabi. Dengan momentum Maulid Nabi, maka kemudian dilakukanlah peringatan, kajian-kajian, tausiah dan sebagainya, mengingat betapa Nabi itu adalah keteladanan ya, atau teladan bagi kita semua. Atau peringatan Isra dan Mi'raj, di mana kita bisa mengambil banyak pelajaran dari peristiwa yang luar biasa itu. Atau tahun baru, bahkan kalendernya itu kan sesungguhnya bukan diciptakan atau ditetapkan di zamannya Nabi masih hidup, melainkan baru ditetapkan, ditetapkan pada zamannya Khalifah Umar bin Khattab, 17 tahun sesudah hijrahnya Nabi. Ya, itu diperingati sebagai hari-hari besar. Bolehlah kontroversi, silakan, tetapi sesungguhnya itu kemudian tidak perlu diklasifikasikan sebagai sesuatu yang dilarang. Karena banyak manfaat yang kita bisa peroleh, dan itu bukan sebuah ibadah mahdoh, sehingga tidak perlu diklasifikasikan sebagai bid'ah misalnya. Bid'ah hanya bisa dikenakan kepada ibadah-ibadah yang khusus, ibadah-ibadah mahdoh. Tetapi kalau kita melakukan sesuatu yang boleh jadi tidak terjadi di zaman Rasulullah, tetapi itu adalah sebuah proses keilmuan, proses pembelajaran, proses-proses untuk mendekatkan diri kepada Allah, saya kira tidak menjadi masalah. Nah, jadi secara formal ada dua hari raya, itu Idul Fitri dan Idul Adha. Idul Fitri itu dikenal sebagai Eid Shaghir, hari raya kecil. Ya, jadi ini adalah lebaran lokal sesungguhnya, atau lebaran personal. Ya, nanti kaitannya adalah puncaknya atau sebuah proses untuk mencapai ketakwaan. Cuma sehari ditutup dengan zakat fitrah, ya, proses Ramadannya ditutup dengan zakat fitrah. Jadi begini, Idul Fitri ini kalau kita lihat di negara-negara Islam, misalnya, baiklah di Arab Saudi misalnya, bagi Bapak Ibu yang melakukan umroh Ramadan di 10 hari yang terakhir misalnya, nah ketika Ramadan itu selesai di hari yang terakhir, kemudian masuk Idul Fitri, ternyata situasinya itu tidak semeriah kalau Idul Fitri itu ada di Indonesia misalnya. Jadi Idul Fitri di Arab Saudi itu sepi. Di Mesir, saya kebetulan juga pernah tinggal di Mesir dan mengalami hari Idul Fitri di sana maupun Idul Adha. Masyarakat di sana menyebutnya sebagai Eid Shaghir, hari raya kecil. Tidak seheboh yang terjadi di Indonesia. Kalau di Indonesia itu malam Idul Fitri, takbirannya ya kencang begitu, bahkan ada yang di jalan-jalan sambil memukul beduk, memukul segala macam ya, tetabuhan untuk mengiringi takbir-takbir atau ya takbiran kita menyebutnya menjelang hari raya Idul Fitri. Tetapi di Arab Saudi atau di Mesir itu tidak ada seperti itu. Jadi sepi-sepi saja. Kalau ada yang takbiran kencang gitu ya, itu malah ditegur. Karena mereka bilang ini takbir dan kemudian berzikir kalau diucapkan dengan keras-keras begitu. Teriak-teriak, padahal Al-Quran mengajarkan untuk bertakbir dengan khusyuk, dengan penuh penghayatan, dengan setengah berbisik-bisik antara terdengar dan tidak. Itu yang mereka lakukan. Tetapi masyarakat Muslim, misalnya di Kairo gitu ya, yang nggak lego dia, tidak merasa lega dengan situasi budaya yang seperti itu karena sudah terbiasa di Indonesia. Teman-teman di Al-Azhar misalnya waktu itu ya tetap
mengadakan acara-acara, ya takbiran itu, kemudian ada bazar, ada apa segala macam gitu ya. Suasananya sangat khas Indonesia, berlebaran. Dan besoknya setelah sholat Id itu juga masih makan-makan dan seterusnya. Bahkan kalau di Indonesia halal bihalal itu bisa seminggu kemudian, 2 minggu kemudian, 1 bulan. Pokoknya selama masih berada di bulan Syawal, maka suasana berlebaran Idul Fitri itu masih sangat terasa. Ya, jadi ini saya ingin menunjukkan saja ada 2 kondisi, 2 suasana yang berbeda. Mereka menyebutnya sebagai Id Shogir. Berbeda dengan Idul Adha yang disebut sebagai Id Kabir, hari raya besar. Di Indonesia pun orang Jawa menyebutnya Rioyo besar, hari raya besar. Kalau Idul Fitri itu bersifat lebaran lokal, artinya bisa berbeda ya antara lokal satu dengan lokal yang lain, bersifat lokal atau minimal regional, dan kemudian bersifat personal. Puncaknya adalah ketakwaan. Orang berpuasa itu yang dipanggil beriman, puncaknya la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan menjadi bertakwa. Kemudian ketemulah Idul Fitri. Jadi nanti akan kita lihat, ini belum pada puncak dari kualitas spiritual seorang muslim. Karena di dalam Islam atau di dalam Al-Quran digambarkan, levelnya itu ada 3, yaitu ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan pada kalian berpuasa, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan naik kelas menjadi bertakwa. Kutiba alaikumusiyam itu tentang puasa. Tetapi ayat yang ini tadi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian, ya, suruh naik kelas dengan sebenar-benarnya takwa, wa la tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan berserah diri. Jadi takwa itu adalah level kedua setelah iman. Takwa. Nanti puncaknya adalah muslimun, berserah diri. Nah, jadi Idul Fitri itu kaitannya adalah dengan level takwa. Orang yang belum berpuasa disuruh berpuasa, ya, beriman suruh berpuasa, menjadi bertakwa, ketemu Idul Fitri. Ini berbeda dengan Idul Adha. Idul Adha itu lebaran yang bersifat global. Jadi semuanya mengacu kepada peristiwa haji di Tanah Suci. Kalau di sana para jamaah haji itu sedang melakukan wukuf di Arafah, maka umat Islam di seluruh dunia ini melakukan puasa, namanya puasa Arafah. Sehingga memang ini digambarkan sebagai Id Kabir, hari raya besar yang bersifat global, bersifat internasional, bahkan banyak jamaah haji dari seluruh penjuru dunia itu berdatangan ke Tanah Suci. Ya, nanti 1-2 bulan ke depan kita akan ketemu dengan Hari Raya Haji. Nanti kita akan melakukan kajian-kajian yang sangat menarik terkait dengan puncak dari rukun Islam itu. Seperti apa materi atau pelajaran-pelajaran, hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya. Nah, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa Hari Raya Idul Fitri dikategorikan sebagai hari raya kecil karena lokal, dan kemudian Idul Adha adalah hari raya global yang kemudian lebih banyak lagi ininya, sosial, bersifat kolektif kemasyarakatan. Kalau ketakwaan itu atau puasa itu bobot personalnya itu masih tinggi dibandingkan bobot sosialnya. Tetapi kalau Idul Adha itu bobot sosialnya itu lebih tinggi dibandingkan bobot personalnya. Sehingga disebut sebagai hari raya besar. Nah, puncaknya atau goalnya bukan ketakwaan, melainkan adalah berserah diri. Seperti kisahnya Nabi Ibrahim yang berserah diri itu. Bekalnya adalah bekal ketakwaan.
Ya, jadi ini menarik. Nanti saya sambungkan di bagian belakang bagaimana itu fase-fase perjalanan spiritual seorang muslim itu. Idul Adha adalah berserah diri. Takbirannya itu sampai 4 hari 4 malam. Kalau Idul Fitri itu cuma sehari semalam. Jadi begitu selesai Ramadan, kemudian malam Idul Fitri bertakbir, bertahlil, bertahmid, sampai esok harinya selesai sholat, tidak ada lagi takbiran itu. Tetapi kalau Idul Adha itu sampai 4 hari, tanggal 10 ya yang disebut sebagai hari nahar, yaitu hari puncak dari Idul Adha-nya itu. Kemudian ada hari tasyrik 11, 12, 13. Nah, itu takbiran terus. Itu tergambar di situ bahwa hari raya Idul Adha itu memiliki nuansa ya, kondisi yang lebih tinggi, lebih besar dibandingkan dengan Idul Fitri. Kemudian ditambahi dengan menyembelih binatang-binatang kurban, terjadilah pesta rakyat ya, yang karena itu dibagi-bagikan ke kaum yang membutuhkan, yang miskin, yang fakir, yang anak yatim, yang masyarakat luas, boleh dimakan sendiri, boleh dengan sahabat, dengan saudara, dengan keluarga dan sebagainya. Jadi itu adalah perayaan yang sangat besar di seluruh dunia pada Idul Adha itu, sehingga disebut sebagai hari raya besar. Nah, selebihnya adalah hari-hari besar dalam Islam cuma bersifat peringatan atas sebuah peristiwa dan ditetapkan oleh para ulama untuk kepentingan dakwah dan syiar ya, dan pembelajaran. Oke. Bapak dan Ibu sekalian, saya ingin kita masuk ke sepanjang tahun ini dalam kalender Hijriyah ya, kita mengenal nama-nama bulan yang nanti ini ada kaitannya dengan yang saya sebut sebagai proses spiritualitas itu. Nama bulan ya dalam kalender Hijriyah, bulan pertamanya adalah Muharram, bulan kedua Safar, bulan ketiga Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah atau Zulqa'idah, dan Zulhijjah. Nah, kita sekarang berada di bulan ke-10, bulan Syawal, yang seringkali dimaknai oleh sebagian mubalik, sebagian ustadz, sebagai bulan peningkatan. Sesungguhnya itu ada ceritanya, ada kisahnya. Bulan Syawal sebagai bulan peningkatan, tetapi sesungguhnya tidak terkait langsung dengan peningkatan kualitas ibadah. Nama-nama bulan ini sebenarnya sudah ada sejak zaman sebelum Nabi Muhammad lahir. Bahkan dulu itu bukan 12 bulan, melainkan 13 bulan. Jadi bulan ke-13-nya disebut sebagai bulan Nasih. Bulan Nasih itu bulan pelengkap untuk menyesuaikan atau yang muncul di setiap tahun kabisat, muncul bulan ke-13 untuk menggenapi kalender Hijriyah atau kalender Qomariyah yang berbasis pada bulan, karena ternyata kalender yang berbasis pada bulan dibandingkan dengan kalender yang berbasis pada pergerakan matahari, itu ada selisih hari, selisih waktu sebanyak 11 hari. Sehingga setiap 3 tahun sekali dikumpulkan menjadi 1 bulan, gitu ya. Menjadi 1 bulan, sehingga ada bulan ke-13 muncul pada tahun kabisat. Jadi nama-nama bulan ini sesungguhnya sudah ada di zaman sejak Rasulullah belum lahir, itu sudah digunakan oleh kalangan di Timur Tengah sana. Tetapi pada zaman Rasulullah kemudian turun perintah di dalam Al-Quran untuk menjadikan bulan-bulan itu tidak lagi 13 bulan di tahun kabisatnya, melainkan tetap 12 bulan. Karena itu kita melihat sekarang terjadi pergeseran 11 hari setiap tahun. Jadi kalau Idul Fitrinya sekarang ini di bulan Mei, nanti tahun depan pasti maju 11 hari di bulan April. Maju lagi ke pertengahan April, ke awal April, kemudian nanti sampai Januari ya, bergeser terus. Kenapa? Karena memang Al-Quran yang memerintahkan supaya tetap menggunakan 12 bulan.
Nah, 1 tahunnya kalau di Komariah atau di Samsiah ya yang menggunakan basis matahari 365 seperempat hari atau 365 hari, maka di bulan Komariah atau di tahun Komariah itu adalah 354 ya, 354 hari. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, Ramadan dulu sebelum terjadi selisih hari, Ramadan itu selalu bertepatan dengan musim panas. Di zaman sebelum Nabi dan di awal-awal di zaman Nabi sebelum ada kalender ya, sebelum turunnya perintah bahwa setahun itu 12 bulan. Ramadan itu selalu berada di musim panas. Jadi memang berpuasa Ramadan itu ya dalam kondisi yang seperti itu, panas, haus, sehingga ada Ustadz Mubalek yang menyampaikan bahwa Ramadan itu panas digambarkan sebagai membakar dosa-dosa, nah, gitu. Karena memang selalu berpuasanya di musim panas. Nah, Syawal itu ketika bertambah panas, meningkat panasnya. Jadi kalau di kawasan Timur Tengah sana, musim panas itu puncaknya di sekitar Juli, Agustus. Nah, itulah dulu zaman waktu itu puasa Ramadan. Saya ketika di Mesir, kebetulan pas puasa Ramadan, bulan Juli Agustus itu, melakukan perjalanan ekspedisi Sungai Nil dalam kondisi bulan puasa, ya sambil berpuasa. Waduh, suhunya luar biasa. Ketika kita agak masuk ke pedalaman padang pasir misalnya, bisa mencapai sampai 50 derajat. Jadi kita bisa dehidrasi dan harus terus membasahi tubuh kita. Ramadan adalah bulan yang panas, Syawal meningkat panasnya, kira-kira Agustus ke September. Zulqa'dah itu artinya duduk-duduk, bulan di mana masyarakat duduk-duduk karena mereka dari situasi yang sedemikian itu tidak menyepakati untuk nggak kerja, istirahatlah gitu. Zulhijjah adalah bulan berpesta di akhir tahun kalender Komariah, berpesta dengan ibadah haji. Zulhijjah, bulan haji. Sebelum Nabi Muhammad lahir, mereka sudah melakukan itu, meskipun tata cara hajinya itu berbeda, sudah menyimpang jauh, ya. Tetapi itu adalah pesta di kalangan suku-suku atau masyarakat Arab pada waktu itu. Kira-kira bulannya ada di sekitar bulan Oktober, November. Nah, kemudian Muharram itu adalah bulan yang diharamkan untuk berperang, karena mereka suka berkelahi, bertikai, berperang, dan seterusnya, disepakati Muharram. Safar itu mulai menguning, menuju ke musim rontok, karena setelah panas itu. Rabiul Awal, Rabiul Tsani, itu adalah musim gugur. Kemudian Jumadil Awal, Jumadil Tsani, mulai mendingin, Rajab, Sya'ban, musim semi, dan Ramadan panas. Jadi itu adalah kondisi yang terjadi pada saat itu terkait dengan nama-nama bulan kalender ya. Ini perlu saya sampaikan karena ada kaitannya, misalnya ada ceramah-ceramah yang mengatakan bulan Syawal adalah bulan peningkatan. Sebetulnya peningkatan dalam arti iklimnya, ya suhunya pada waktu itu meningkat. Ramadan bulan membakar dosa dan sebagainya. Ya boleh saja dikait-kaitkan, tetapi aslinya adalah seperti itu. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, kita mencoba memaknai Idul Fitri dan Idul Adha dikarenakan ada beberapa pendapat. Ya. Yang pertama, terkait dengan Idul Fitri. Ada yang berpendapat bahwa kata Idul Fitri itu bermakna hari raya makan pagi katanya. Dengan mencoba memahami Id, ya, hari raya atau sesuatu yang berulang, sesuatu yang tradisi ya. Jadi kalau dilihat dari kata dasarnya, Id itu dari kata ada ya'udu audatan wa'idan, kembali seperti semula. Minal a'idin wal faizin. Id itu adalah kembali seperti semula atau sesuatu yang berulang. Tahun ini ada, berulang tahun depan, berulang tahun berikutnya lagi, dan seterusnya.
atau bisa dimaknai sebagai sesuatu yang mentradisi dan kemudian dipakai sebagai atau penyebutan untuk nama hari raya. Id. Sedangkan kata fitri itu memiliki makna atau berakar kata dari fatoro yaftoru, yang arti dasarnya fatoro itu sesungguhnya adalah menciptakan. Ada ayat atau nama surat, ya, surat Fatir di dalam Al-Quran. Itu adalah bermakna menciptakan. Allahu fatiris samawati wal ard. Allah lah yang menciptakan langit dan bumi. Fatoro yaftoru. Kemudian mengalami bentukan, perubahan bentuk kata. Dari bermakna menciptakan, kemudian menjadi futur. Futur itu adalah sarapan, makan pagi. Karena walu al-futur, sarapan pagi. Jadi memang bisa agak jauh gitu ya di dalam pembentukan katanya, dari kata menciptakan. Iftar. Iftar itu adalah berbuka. Nah, berdasarkan makna itu katanya Idul Fitri itu adalah hari raya makan pagi atau hari raya berbuka, tidak boleh berpuasa, diharamkan untuk berpuasa pada hari itu. Ya, tentu saja itu adalah salah satu makna, karena kata fitri, fatoro, yaftoru, itu juga mengalami perubahan bentuk kata menjadi fitrah. Fitrah itu sifat bawaan. Kembali pada kondisi awal saat dia diciptakan, ya, masih bersih, masih fitrah, masih suci, dan seterusnya. Sehingga makna dari kata Idul Fitri itu bisa bermakna hari itu memang tidak boleh berpuasa, makan pagi, berbuka, tetapi juga bisa bermakna kembali kepada fitrah kita. Oke. Karena ini ada sebagian yang mempertanyakan dan memperdebatkan. Yang benar itu adalah bukan kembali ke fitrah, bukan hari kemenangan dan sebagainya, tetapi cukup itu adalah hari raya makan pagi. Saya bilang terlalu sederhana cara memahaminya. Seakan-akan puasa itu hanya soal makan dan minum. Bukan. Hakikat dari puasa adalah sebuah proses untuk mengembalikan kualitas diri kita menjadi kualitas yang lebih baik, yang fitrah. Oke. Sedangkan Idul Adha itu memiliki sama id, bermakna kembali seperti semula, berulang mentradisi hari raya. Adha yudahi udahiyatan, bermakna berkorban atau waktu duha. Kurban ya disebut Idul Kurban, koroba, yakrobu adalah ibadah mendekatkan diri kepada Allah. Atau disebut juga hari raya haji, yaitu hari di mana umat Islam menjalankan ibadah haji di tanah suci. Oke, jadi Bapak dan Ibu sekalian, inilah sesungguhnya dua hari raya besar, ya, dua hari raya yang formal diajarkan oleh Rasulullah dan diwariskan kepada kita semua. Selebihnya yang tadi hari-hari raya besar, hari-hari besar lainnya itu adalah sekedar peringatan, sekedar pembelajaran yang mengambil hikmah dan seterusnya. Bapak dan Ibu sekalian, maka poin pentingnya adalah kembali ke fitrah. Dan yang menarik, Al-Quran menyebut agama Islam ini adalah agama fitrah. Agama fitrah itu artinya agama yang sesuai dengan fitrah manusia. Apa-apa yang diajarkan, apa-apa yang diperintahkan, dan segala yang dilarang, itu sesuai dengan fitrah kemanusiaan kita. Yang kalau kita melanggar agama ini, perintah di dalam agama ini, maka kita melanggar fitrah kita sendiri. Ini sangat mendalam kalau dikaji, ya. Termasuk puasa, pernah kita bahas di episode yang lalu, bahwa puasa itu sesungguhnya adalah fitrah, kebutuhan kita, bukan kebutuhan Allah. Karena Allah itu innallaha laghaniyun 'anil alamin. Sesungguhnya Allah itu tidak butuh apapun. Allah itu maha kaya, tidak butuh apapun dari kita. Semua perintah dan semua larangan itu untuk kepentingan kita sendiri. Nah, ada satu ayat yang menarik di dalam surat Rum, ayat 30. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa, fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha, la tabdila li khalqillah, dzalika dinul qayyim,
walakinna aktsaron nasi la ya'lamun. Maka hadapkanlah wajahmu kepada agama ini. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa, dengan selurus-lurusnya. Hadapkanlah wajahmu kepada agama Islam ini dengan selurus-lurusnya. Kenapa? Fitratallahi allati fataron nasa 'alaiha. Fitrah Allah yang telah menciptakan manusia mengikuti fitrah itu. Allah menciptakan manusia mengikuti sebuah fitrah, di mana fitrah itu mengacu atau mengikuti fitrah Allah. Saya sering menggambarkan begini, sifat-sifat yang dimiliki oleh manusia itu adalah mengikuti sifat-sifat Allah, yang ini dibawa oleh ruh, ya, ditiupkanlah ruh itu oleh Allah kepada manusia yang diciptakannya di dalam rahim itu, sehingga memiliki sifat-sifat ketuhanan, sifat-sifat ilahiyah, tetapi dalam skala kemakhlukan, dalam skala kemanusiaan yang serba terbatas. Allah meniupkan rohnya, dia maha hidup, maka Allah menjadi ketularan sifat maha hidup, tetapi dalam skala makhluk, sehingga tidak pakai maha, cukup disebut hidup. Allah maha hidup tidak ada batasnya, tetapi manusia memiliki berbagai keterbatasannya untuk melangsungkan kehidupannya. Allah maha mendengar, manusia jadi mendengar, karena ketularan sifat itu, fitrah itu. Melihat, ya maha melihat, menjadi melihat. Allah maha berkehendak, kita jadi berkehendak. Bahkan Allah maha mencipta, kita juga bisa mencipta, tetapi dengan segala keterbatasan yang kita miliki. Fitratallahi allati fataron nasa 'alaiha. Fitrah Allah yang telah menciptakan manusia mengikuti fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan atau fitrah Allah itu. Allah sudah menetapkan sejak awal, ya fitrahnya seperti itu. Inilah dzalika dinul qayyim, inilah agama yang lurus, yang benar, yang tegak. Tetapi walakinna aktsaron nasi la ya'lamun. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Seakan-akan beragama ini sebuah paksaan untuk kepentingannya Allah. Nanti kalau tidak menjalankan perintah dihukum, kalau melanggar larangan juga dihukum, ini dan seterusnya. Pemahaman yang seperti ini sesungguhnya tidak holistik, tidak menggambarkan hakikat dari agama. Karena agama ini sesungguhnya adalah peraturan yang diturunkan Allah untuk menyelamatkan manusia, memahamkan manusia bahwa sunatullah itu berjalan mengikuti hukum sebab akibat. Yang kalau kita berbuat salah, akibatnya tidak baik. Yang kalau berbuat kebajikan, akibatnya adalah baik. Nah, agama diturunkan untuk memberikan petunjuk itu. Jangan yang salah-salah, yang jelek-jelek, yang merusak, dan sebagainya. Karena dampaknya akan buruk. Tapi lakukanlah yang konstruktif, yang membawa kemanfaatan, dan seterusnya, kebajikan-kebajikan. Karena hasilnya akan memberikan kebaikan-kebaikan juga kepada kita pribadi maupun secara kolektif. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, ayat ini sebetulnya memiliki satu konsekuensi yang sangat mendalam terkait dengan kefahaman kita terhadap agama yang disebut sebagai agama fitrah ini. Jadi kembali ke fitrah itu juga bermakna ayo kembali untuk mengikuti petunjuk-petunjuk di dalam Al-Quran ini, karena itu akan terus memproses diri kita menjadi lebih baik, dan lebih baik sampai pada puncaknya ketika kita kembali kepada Allah, mudah-mudahan dalam keadaan husnul khatimah, nah, gitu yang diharapkan. Nah, maka kalau kita mengacu atau kembali kepada proses puasa kemarin, kita kembali kepada fitrah badaniyah dan fitrah batiniyah. Fitrah badaniyahnya digambarkan Rasulullah, ya, salah satunya dengan sumutasihu, berpuasalah niscaya kamu akan kembali ke fitrah kesehatanmu secara badaniyah, bahkan juga sehat secara batiniyah. Sehat badannya, mekanismenya sudah kita bahas, organ-organ tubuhnya
bahkan triliunan sel-selnya, bahkan sampai masuk ke dalam genetikanya. Itu terjadi proses-proses perbaikan ketika kita melakukannya dengan cara yang benar, dengan baik dan benar. Kita sudah membahas detailnya terkait dengan itu. Tetapi poinnya adalah Allah ingin mendorong kita, memotivasi kita, mengajari, membimbing kita kembali ke fitrah kita yang terbaik. Yang kedua, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu menjadi bertakwa, sehat jiwanya, optimasi sirkuit-sirkuit sarafinya. Karena ternyata menurut neuroscience, jiwa itu, karakter-karakter kita, kebiasaan ya, dan segala macam itu terekam di dalam sinaps atau hubungan-hubungan antar sel. Membentuk sirkuit-sirkuit yang ternyata itu terjadi proses-proses dimulai dari yang disebut sebagai neurosinaptik, di mana terjadi rangsangan-rangsangan pada saraf-saraf itu. Kemudian generatif ya, memunculkan proses bertumbuhnya sirkuit-sirkuit saraf itu. Dan kemudian yang ketiga adalah neurokompensatif atau kompensasi, di mana terbentuklah sirkuit-sirkuit yang mantap terkait dengan apa yang sedang di-challenge-kan pada saat kita melakukan puasa. Nah, dalam bahasa agama, kita mencapai satu level yang atau suatu kualitas yang disebut sebagai berakhlakul karimah. Kesabarannya, keikhlasannya, ketaatannya, kedermawanannya, empatinya, dan sebagainya, itu kita kembali kepada fitrah dasar kita. Allah menciptakan semua manusia itu sama. Dalam arti mengikuti fitrah Allah dengan segala grade-nya, dengan segala kualitasnya. Tetapi semuanya, kata Nabi, itu sudah Islam, bahkan sudah bersyahadat di dalam rahim. Orang tua dan lingkungannya lah yang menjadikan si anak yang terlahir itu kemudian menjadi tidak fitrah lagi. Karena berbagai macam kepentingan, berbagai macam pengaruh-pengaruh lingkungan, pendidikan, dan sebagainya yang menyebabkan mengalami penyimpangan. Nah, agama fitrah adalah agama yang terus berusaha atau memberikan jalan kepada kita, sirotol mustaqim, untuk berada di jalan yang fitrah. Jadi kita ini harus kembali ke substansi dan ke esensi. Inilah kalau di dalam tasawuf yang disebut sebagai level hakikat. Jadi ada level syariat, ada level hakikat, ada level tarikat, dan ada level makrifat. Kebanyakan kita di dalam beragama berhenti di level syariat. Tata caranya, fikihnya. Yang penting puasa itu adalah tidak makan dan tidak minum, dan yang membatalkannya mulai dari saat matahari belum terbit, ya, saat fajar sampai matahari tenggelam. Nah, cuma gitu saja. Tapi tidak terjadi proses-proses yang lebih mendalam. Substansi dan esensinya sesungguhnya apa? Orang sholat yang dipikirkan atau yang dipermasalahkan itu cuma sholat itu pokoknya sah ketika bersuci, kemudian takbiratul ihram, menghadap kiblat, takbiratul ihram, ya didahului niat, kemudian baca rukun dan menjalankan rukun-rukunnya, salam. Sudah itu saja. Nah, itu yang kemudian menjadi masalah. Karena kita tidak masuk ke kedalaman. Itulah pentingnya belajar tasawuf, dikarenakan tasawuf itu mengarahkan seseorang tidak berhenti pada fikih, tidak berhenti pada tata cara dan syariat, melainkan masuk ke substansi dan masuk ke esensi. Substansi beragama itu apa? Esensi beragama itu apa? Nah, nanti puncaknya ketika ditorikoti, dijalankan dengan berulang-ulang, yang dalam ilmu psikologi disebut sebagai the power of repetition, pengulangan-pengulangan yang bermakna, itu akan memunculkan kualitas yang sangat baik, sangat tinggi, yang disebut sebagai ma'rifat. Oke. Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita kembali kepada substansi dan esensi, maka terkait dengan 3 hal lapisan diri kita. Yang pertama adalah mengembalikan keseimbangan
mekanisme badaniah kita. Kenapa ini perlu ya? Bahwa beragama itu bukan cuma urusan jiwa, urusan akhlak ya. Atau hidup sesudah mati saja, hidup di alam barzah dan akhirat. Bukan. Karena kita hidup berada di dalam wadah yang namanya badan yang bersifat material yang terikat oleh alam dunia dimensi 3 ini. Karena itu wadah, maka wadah ini harus baik. Badan adalah wadah kehidupan yang harus dijaga kualitasnya. Karena kalau kualitasnya memburuk, maka kualitas kejiwaan kita juga akan terpengaruh. Nah, karena itu segala macam perintah dan larangan itu salah satu orientasinya adalah untuk menyeimbangkan kembali badan kita. Dan itu di dalam Al-Quran disebutkan. Nanti saya tunjukkan ayatnya. Yang kedua adalah mengembalikan keseimbangan jiwa. Karena jiwa adalah substansi kemanusiaan yang harus disempurnakan. Badan adalah wadahnya. Jiwa adalah substansi kemanusiaannya. Ketika seseorang mengalami kerusakan badannya, disebut kematian, maka substansi kemanusiaannya tidak hilang. Jadi kalau tangan kita dipotong, dua-duanya, kakinya diamputasi, dan seterusnya, pokoknya badan orang itu masih hidup aja, maka dia masih bisa disebut sebagai manusia. Bahkan kata Al-Quran, ketika seseorang itu mengalami kematian, kerusakan badannya hancur, terurai menjadi zat-zat atau senyawa-senyawa di dalam tanah, sesungguhnya kata Al-Quran, jangan kau kira mereka itu mati. Mereka itu tetap hidup, bahkan mendapat rezeki di alam barzah. Atau di ayat yang lain digambarkan, jangan kau kira mereka mati, tetapi mereka tetap hidup. Cuma kamu tidak menyadarinya. Jadi substansi kemanusiaan itu bukan di badan. Badan hanya bersifat wadahnya saja, bisa berganti-ganti. Nanti ada waktunya badan yang hancur ini ya sudah terurai, akan dibentuk ulang, substansi kemanusiaannya akan dikembalikan kepada badan yang baru, meskipun memiliki cetak biru yang kurang lebih sama dengan yang kita miliki. Tetapi itu adalah dibentuk baru setelah badannya hancur. Oke, substansi kemanusiaan kita adalah jiwa. Karena itu Al-Quran memberikan pesan yang sangat banyak untuk membangun kesempurnaan jiwa itu, memperbaiki terus, meningkatkan kualitasnya. Kalau dalam ilmu tasawuf ada 4 level itu, mulai dari nafsul hawa, ke nafsul amarah, ke nafsul lawwamah, sampai ke nafsul mutmainnah. Nah itu ada proses-proses untuk mengembalikan ya kesempurnaan atau mengembalikan ke kondisi fitrahnya. Nah, yang ketiga adalah mengaktifkan nilai-nilai rohiyah. Kita sudah pernah membahas bahwa selain badan, kemudian jiwa, nah kemudian ada roh. Roh itu apa? Roh itu adalah sifat-sifat ketuhanan. Roh adalah hati nurani yang di dalam diri kita bisa kita rasakan, berisi bisikan-bisikan yang memiliki nilai-nilai mulia. Nilai-nilai rujukan kehidupan. Sehingga ada yang mengatakan, tanyakanlah kepada hati nuranimu. Gitu ya. Orang-orang yang hati nuraninya jernih, dia egonya rendah, tidak sombong, dan segala macam yang mengotori jiwanya, maka dia bisa merasakan bisikan-bisikan kebaikan di dalam jiwanya. Nah itu bersumber dari nilai-nilai rohiyah yang disebut sebagai hati nurani itu. Itu bersumber dari sifat-sifat ilahiyah. Allah yang menyukai kejujuran, keamanahan, gitu ya, cinta dan kasih sayang, keadilan, dan sebagainya. Itu adalah nilai-nilai yang ditanamkan atau dimasukkan oleh Allah melalui roh. Roh yang menularkan sifat-sifat kehidupan, kehendak, mendengar, melihat, dan nilai-nilai itu ke dalam diri manusia. Nah, roh ini memang lantas memiliki potensi menghidupkan
Artinya, badan itu benda mati, jiwa manusia sesungguhnya adalah eksistensi yang juga mati, yang baru hidup ketika dia ditiupi roh itu, ditulari, diresonansikan sifat-sifat ketuhanan, supaya jiwa itu memiliki fungsi. Maka di dalam ilmu psikiatri kita mengenal ada struktur, ada fungsi. Struktur itu adalah otak dengan sistem sarafnya dan seluruh badan, sedangkan fungsi itu adalah jiwa. Dipelajari di dalam disiplin yang berbeda. Struktur dipelajari kalau di otak adalah ilmu saraf, sedangkan fungsi dipelajari di psikologi atau psikiater kalau di kedokteran sebagai fungsi dari jiwa itu. Tetapi sekali lagi, ini membutuhkan energi kehidupan yang disebut sebagai roh. Jadi ketika mati, maka yang rusak cuma badan, jiwanya masih dengan rohnya yang menghidupi jiwa itu. Kalau tanpa roh, jiwa itu juga mati. Nah, jiwa itu berada dalam pengaruh roh, dua-duanya berada di alam barzah. Berada di alam barzah. Ketika masih hidup, ketiga-tiganya badan, jiwa, dan roh berada di alam dunia, berdimensi 3. Tetapi ketika masuk ke alam barzah, itu berdimensi lebih tinggi dari 3. Boleh berdimensi 4, 5, 6, dan seterusnya, terkait dengan kualitas jiwa itu, suci apa tidak. Semakin baik, semakin suci, maka dia akan berada di dimensi-dimensi yang lebih tinggi. Jiwa dalam payung atau lindungan atau pengaruh roh. Oke. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, ini menjadi nyambung dengan apa yang sudah pernah kita bahas. Proses kembali ke fitrah itu harus sampai ke substansi dan ke esensi, bukan hanya yang terkait dengan hal-hal yang bersifat lahiriah, badaniah saja, karena sesungguhnya itu bukan substansi dan esensinya, karena cuma wadah. Maka Islam mengajarkan jangan cuma ngurusi wadah, meskipun itu penting, tetapi substansi dan esensinya ada di bagian yang lebih dalam dari itu. Nah, menarik di dalam Al-Quran terdapat sejumlah informasi terkait misalnya dengan keseimbangan dalam tubuh manusia. Dalam surat Fatir ayat 7 misalnya, Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Yang telah menciptakan kamu, ya, alladzi khalaqaka, yang telah menciptakan kamu, fasawwaka, dan menyempurnakan kejadianmu, fa'adalak, dan menjadikan mekanisme tubuhmu seimbang. Jadi menarik, Al-Quran mengajarkan kepada kita bahwa fitrah kita, salah satunya adalah keseimbangan. Maka agama ini disebut sebagai agama yang umatan wasaton, ya istilahnya. Umat pertengahan, umat yang adil, yang tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Pertengahan dalam keseimbangan. Kenapa? Karena Allah menetapkan fitrah, bukan cuma alam semesta yang dibangun dalam keseimbangan, melainkan juga dalam tubuh kita. Itu dibangun dengan keseimbangan. Kalau kita melakukan aktivitas-aktivitas yang tidak seimbang, maka kita akan mengalami masalah. Terlalu capek, itu akan sakit. Terlalu banyak istirahat, tidak punya aktivitas, juga akan sakit, akan stres, akan mengalami ketidakseimbangan. Terlalu panas bermasalah, terlalu dingin bermasalah, gitu ya. Pokoknya yang serba terlalu, ekstrim kanan, ekstrim kiri, itu akan bermasalah. Kenapa? Karena tubuh kita memiliki mekanisme keseimbangan itu, yang dalam ilmu kedokteran kita kenal sebagai homeostasis, kestabilan dan adaptasi. Jadi kita ini memiliki kemampuan untuk beradaptasi, homeostasis. Ketika ini terjadi, ya, ada stimulus yang memunculkan deviasi atau penyimpangan-penyimpangan tertentu dari kondisi keseimbangan kita, maka itu akan ditangkap oleh sensor, bisa mata, bisa panca indera lah, pendengaran atau perasa, ya, dan sebagainya dalam sensor-sensor, ya, saraf-saraf sensorik yang ada di tubuh kita.
Kemudian dia akan masuk ke dalam sebuah mekanisme control center. Kemudian akan diefektifkan, kemudian menjadi sebuah respons, dan kemudian menjadi counteract untuk mengatasi tantangan yang muncul pada diri kita. Ketika kita kelaparan, gitu ya, maka muncul mekanisme alarm, di mana muncul rasa lapar. Tetapi ketika kita tidak mendapatkan asupan makanan sampai durasi tertentu, maka tubuh akan melakukan adaptasi terkait dengan suhu badannya, terkait dengan kadar air di dalam tubuhnya, dan nutrisi dan energi segala macam, itu akan terjadi proses adaptasi untuk menstabilkan. Ini luar biasa, menggambarkan ayat tadi, fa'adalak. Allah menyusun mekanisme tubuh kalian dengan mengikuti mekanisme keseimbangan, homeostasis. Selain itu ada yang disebut sebagai homeodinamis, di mana terjadi interaksi energial. Jadi lebih kompleks lagi. Di dalam homeodinamis ini terdapat homeostatis, adaptasi terhadap semua tantangan, dan kemudian ada dinamika interaksi energi, bahwa manusia ini terus-menerus mengeluarkan energi dan memasukkan energi. Masih ditambah lagi dengan kecerdasannya, dengan kemampuan intelektualitasnya, atau mungkin emosionalnya, untuk melakukan adaptasi. Sehingga disebut sebagai homeodinamis. Nah, manusia itu adalah satu kesatuan antara homeostatis, homeodinamis, ya, sebagai sebuah organisme yang memiliki kemampuan adaptif terhadap semua tantangan atau deviasi atau perubahan-perubahan yang ada di sekitarnya. Allah menciptakan manusia mengikuti fitrah, salah satunya adalah mekanisme keseimbangan itu. Ya, jadi secara badaniah pun Al-Quran itu mendorong kita untuk memperbaikinya, membangun keseimbangan. Karena kalau tidak, kita akan sakit dan kemudian memunculkan masalah-masalah. Yang kedua adalah keseimbangan dalam jiwa. Nah, ini menjadi substansi dan esensi kemanusiaan kita. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Demi jiwa, wa nafsi wa ma sawwaha. Demi jiwa serta proses penyempurnaannya. Jadi terjadi bukan hanya di badan, homeostasis dan homeodinamis itu, dynamic itu bukan hanya terjadi di skala badan saja, tetapi juga terjadi di dalam kejiwaan kita. Kalau kita mengalami tekanan, stres, bahkan ya stimulasi yang berlebihan, membuat depresi, itu akan memunculkan mekanisme, apakah jiwa kita itu cukup kuat untuk melakukan keseimbangan kembali. Ada mekanisme dasarnya, tetapi kalau tekanannya terlalu berlebihan, maka orang yang stres, depresi, bisa mengalami gangguan jiwa, bahkan sampai skizofrenia. Nah, di situ ada keseimbangan-keseimbangan. Orang-orang yang kemudian memperbaiki kualitas jiwanya, dia akan mendapatkan jiwa yang kuat. Demi jiwa serta proses penyempurnaannya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu kefasikan. Jadi ada bisikan-bisikan untuk melakukan sesuatu yang tidak baik dan memunculkan stres, ya, menjadi sebuah stresor. Kefasikan dan ketakwaan. Nah, berikutnya ini menarik. Sungguh beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwa itu, dan sungguh merugilah orang yang mengotorinya. Jadi ada sebuah proses latihan untuk melatih kemampuan homeostasis dan homeodinamis dari jiwa kita, sehingga memiliki daya tahan yang bagus, sabar, gitu ya, ikhlas, pantang putus asa, kerja keras dan sebagainya. Itu harus dibangun, dibentuk. Salah satunya latihannya adalah puasa itu. Nah, bergantung nanti kelas-kelasnya, level-level dalam berpuasa itu ada level-levelnya, ada puasa awam, ada puasa khusus, ada puasa yang khusus, lebih khusus lagi, dan seterusnya. Kaitannya dengan ini, satu melatih homeostasis, homeodinamis badan, dan yang kedua adalah
jiwa kita menjadi jiwa yang kokoh, yang kuat, yang tegar menghadapi segala masalah kehidupan. Nah, sebenarnya yang lebih kuat itu jiwa, bukan badan. Jadi moto di dalam badan yang sehat terdapat jiwa yang kuat itu tidak sepenuhnya benar. Bisa-bisa kebalik. Kalau jiwanya kuat, jiwanya baik, tegar, maka badannya itu akan menjadi ikut kuat. Tapi kalau sudah jiwanya lemah, muncul psikosomatik dan sebagainya, penyakit-penyakit yang sebetulnya badannya sehat, tetapi karena jiwanya yang sakit, maka menjadi muncul penyakit di badannya. Keseimbangan dalam jiwa. Dan yang ketiga, kita diajari untuk mengaktifkan nilai-nilai rohiyah yang paling dalam. Badan itu paling luar, yang paling kasar, jiwa berada di tengah, nilai-nilai rohiyah atau roh itu ada di bagian yang level yang paling halus, karena dia adalah sifat-sifat ketuhanan yang diresonansikan di dalam tubuh kita. Maka Allah berfirman di dalam surat Fatir ayat 18, "Wa man tazakka fa innama yatazakka linnafsih wa ilallahil masir." Dan barang siapa mensucikan dirinya, berproses untuk melatih jiwanya, sesungguhnya dia mensucikan diri untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan kepada Allah lah kamu kembali. Semuanya itu dikembalikan kepada nilai-nilai ilahiyah. Mencontoh sifat-sifat ketuhanan. Misalnya, Allah Maha Adil ya, iya, kita harus berlaku adil. Allah Maha Pengasih ya, kita harus menjadi orang yang pengasih. Allah Maha Penyayang ya, iya, kita menjadi orang yang penyayang, yang dermawan, dan seterusnya. Sifat-sifat baik, Asmaul Husna. Kecuali ada beberapa sifat yang tidak bisa ditiru oleh manusia. Kalau ditiru, itu memunculkan masalah. Misalnya Allah Maha Takabur, ya istilahnya. Maha besar, sombong, ya itu sifatnya Allah saja. Kita kalau melakukan itu menjadi berlebihan. Tetapi percaya diri boleh, tapi berlebihan menjadi sebuah kesombongan itu menjadi masalah. Tapi poin-poin pentingnya adalah mengaktifkan nilai-nilai rohiyah di dalam diri kita, kembali ke hati nurani kita, mendengarkan bisikan-bisikan dari dalam diri kita sendiri, roh kita, apalagi kemudian membaca petunjuk-petunjuk Al-Quran untuk terus meningkatkan kualitas jiwa kita agar mendekati kualitas roh. Jadi jiwa itu kan berada di tengah. Yang menuju kepada duniawi, kasar, itu badannya. Yang menuju kepada ukhrawi, itu adalah roh. Kalau seorang manusia dengan jiwanya itu cenderung untuk meladeni kebutuhan-kebutuhan duniawi saja, maka dia akan terjebak pada dunia. Apa itu? Badan butuhnya makan, pingin menyenang-nyenangkan, ya pingin bersenang-senang dengan makanan, minuman, maka syahwat makanan, nah itu menjadi masalah. Nilai dari jiwanya turun ke kualitas yang rendah, ke yang bersifat duniawi. Boleh makan dan minum, kulu wasrobu, tapi wala tusrifu, jangan berlebihan. Nah, di situ poinnya. Ketika jangan berlebihan, itu masuk ke nilai-nilai yang lebih tinggi. Hanya jiwa-jiwa yang kuatlah yang bisa tidak makan berlebihan. Yang tidak gampang tergoda oleh sekedar makanan ya. Kalau waduh saya kalau sudah menghadapi makanan ini tidak bisa menahan diri, nah berarti ada masalah dengan kejiwaan. Bagi orang yang sudah berlatih dengan jiwa yang baik, yang kuat, mudah bagi dia untuk mengontrol itu. Nah itu latihannya ada di bulan Ramadan. Mengaktifkan nilai-nilai rohiyah, bukan sekedar memenuhi badan, pakaian, harta, benda, aksesoris, kekuasaan, dan sebagainya, hal-hal yang bersifat badaniah. Bukan, harus diarahkan kepada nilai-nilai ruhiyah. Kontrol dirinya bagus, adil memperlakukan siapa saja, bahkan kepada dirinya sendiri dan kepada orang lain. Suka menolong, punya empati, dan sebagainya, itu adalah sifat-sifat ilahiyah yang ada di dalam hati nurani kita sendiri. Barang siapa mensucikan dirinya, sesungguhnya
dia telah mensucikan, sesungguhnya ia mensucikan diri untuk kebaikan dirinya sendiri, dan kepada Allah lah kalian kembali. Maka proses mendekatkan diri kepada Allah itu sebetulnya adalah masuk ke kedalaman diri kita sendiri, yang disebut sebagai man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya, maka sungguh dia akan mengenal Tuhannya. Yaitu adalah kata-kata bijak, hikmah di dalam dunia tasawuf atau sufisme. Dari para pelaku sufistik, mereka mendapati semakin masuk ke dalam, mengenal diri kita, hati nurani kita, mendengarkan bisikan-bisikan suci dari hati nurani kita atau dari ruh kita, maka kita akan semakin mengenal Allah, bahkan merasakan kehadiran Allah itu di dalam seluruh kesadaran kita. Nah, ada tanda-tanda katanya di dalam dirimu sendiri itu. Dan di bumi itu terdapat tanda-tanda eksistensi Allah bagi orang-orang yang yakin dan juga pada dirimu sendiri. Maka apakah kamu tidak memperhatikan? Wa fil ardi ayatul lil mukinin. Di bumi itu terdapat tanda-tanda bagi orang yang yakin. Wa fi anfusikum, dan pada dirimu sendiri. Afala tubsirun, apa kamu tidak memperhatikan? Jadi Al-Quran mendorong kita untuk berjalan menuju pada kualitas fitrah kita kembali sepanjang hidup kita. Jadi, kalau kita lanjutkan lagi, sebentar, ini waktunya jam 9:13. Saya selesaikan lebih cepat ya. Nah, fitrah jati diri manusia itu kalau kita dalami, maka kita akan mendapati dalam kajian yang bisa membutuhkan satu sesi tersendiri. Manusia sebagai makhluk individu. Karena manusia itu memang memiliki sifat egois yang ingin diekspresikan. Berkeinginan untuk menjadi diri sendiri. Itu fitrah, iya. Tetapi jangan berhenti di individu yang egoistik, karena itu akan memunculkan masalah. Manusia juga makhluk sosial. Manusia tidak bisa hidup sendiri dan cenderung ingin berkelompok, ya, ingin punya teman, dan tidak bisa nanti pada saat lahir juga butuh orang lain, butuh pertolongan, pada saat mati juga butuh pertolongan, dan kondisi kejiwaan kita itu juga akan nyaman ketika kita berada dalam suasana yang nyaman di dalam kelompok, membutuhkan orang lain. Nah, maka akan ada proses-proses yang diajarkan Al-Quran sebagai hablum minan nas. Dan digambarkan orang terbaik adalah orang yang memiliki manfaat bagi manusia yang lainnya. Nah, gambarannya begini. Sebagai makhluk individu, kita butuh kaya, iya. Tetapi sesungguhnya kemanfaatan kekayaan itu kalau hanya untuk diri sendiri, kan nggak banyak. Ada batasnya yang kita tidak bisa menikmati. Misalnya makan, 1 piring, 2 piring, masih nikmat, 3 piring sudah mulai tidak nikmat, 10 piring sudah menjadi masalah, misalnya begitu. Ada batas-batas itu. Tetapi berbeda ketika dia sebagai makhluk sosial, kemudian melebarkan manfaat dari apa yang dimilikinya secara individual kepada sosial. Harta bendanya selain dinikmati oleh dirinya, juga untuk keluarganya, untuk saudaranya, untuk orang tuanya, untuk tetangganya, untuk siapa saja. Maka semakin besarlah manfaatnya. Jadi di level sosial, sesungguhnya kemanfaatannya akan lebih besar dibandingkan dengan di level individual. Kebahagiaan individual itu kalah dengan kebahagiaan sosial. Kalau seseorang itu memahami dan menghayati peran sosialnya itu. Senang sekali ada orang yang ya kalau sudah di level itu, menolong orang itu senang, bahagia. Berbuat kebajikan senang, menyampaikan ilmu senang. Dan apa saja untuk kegiatan sosial itu senang. Sebetulnya itu adalah fitrah. Fitrah yang lebih besar dibandingkan fitrah individual. Dan yang lebih tinggi adalah fitrah spiritual. Bahwa manusia adalah makhluk spiritual, memiliki insting ketuhanan terhadap sesuatu yang transenden.
yang belum sepenuhnya bisa dipahami, tetapi sangat menarik, ya, sangat eksotik, menarik kita untuk berinteraksi dengan itu, dan akan menemukan kebahagiaan yang tiada taranya ketika seseorang bisa meleburkan diri berinteraksi dengan yang transendental itu. Itu adalah sebuah bawaan sejak kelahirannya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, kita berada di bagian-bagian akhir. Fitrah jati diri kemanusiaan kita dimulai dari yang bersifat badaniah, ya, individual, kejiwaan, makhluk sosial, rohiyah yang bersifat spiritual. Itu di dalam Islam diramu, dijadikan satu kesatuan yang integral untuk mendapatkan kualitas fitrah seorang manusia yang paripurna. Oke, saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Nah, ini usaha untuk bertemu dengannya, dengan Allah, di dalam surat Al-Insyiqaq ayat 6. Ya ayuhal insan, wahai manusia, innaka kadihun ila rabbika kadahan, sesungguhnya jika kamu telah bekerja keras menuju kepada Tuhanmu, famulakih, maka kamu pasti bakal bertemu dengannya. Jadi ini menjadi poin penting bahwa beragama adalah sebuah kesengajaan, sebuah niat yang diekspresikan di dalam usaha, baik fisikal, kejiwaan, doa-doa secara ruhiyah, totalitas untuk berada di atas jalan yang diridhoinya dan terus mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Saya kira saya cukupkan sampai di sini. Saya kembalikan kepada Pak Dahria. Terima kasih. Terima kasih Pak Agus. Ini sangat mencerahkan bahwa memang agama itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus beragama dengan 3 substansi dan esensi yang dikemukakan tadi. Kita menyadari bahwa ternyata puasa itu sangat banyak esensinya, mengembalikan semua hal, baik itu hal fisik kita, jiwa kita, dan roh. Luar biasa. Mungkin akan mengundang banyak pertanyaan karena ini hal yang sangat menarik dan relatif mungkin tidak sering kita dengar, ya. Luar biasa. Ada penanya pertama seperti biasa, ini Prof. Hamid. Silakan Prof. Hamid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Agus yang kami semua hormati dan kagumi. Menurut hemat saya, karena kita ini ikut terus ceramah Pak Agus sekian bulan, itu saya pikir yang hari ini sepertinya suatu konklusi yang sangat-sangat dalam, karena menyangkut hal yang bersifat selain badaniah, jiwa dan roh. Jadi saya pikir hari ini saya sangat beruntung bisa ikut secara langsung. Ada beberapa pertanyaan saya Pak Agus yang saya catat ini tadi kuliahnya. Tentang keseimbangan tadi ada. Pak Agus tadi ada memberikan itu salah satunya surat apa tadi, Al-Fatir ayat 7 ya Pak Agus ya. Iya, saya selalu baca pada sholat Isya atau sholat subuh adalah surat Al-A'la. Di situ ayat 3 juga mengandung arti, kalau menurut hemat saya itu keseimbangan juga, qadar. Jadi saya mengaitkan antara arti dari ayat 3 ini, ya, ya betul. Jadi Al-A'la 3 itu adalah keseimbangan. Seperti contohnya kalau semua ciptaan Allah ini seimbang, saya pikir seperti hasil laboratorium umpamanya. Ya. Ada kan level terendah, level tertinggi. Tensi juga begitu. Makan, minum, semuanya ini ada kadar. Jadi ada minimal dan ada maksimal. Juga kita kesanggupan kita mendengar pakai hertz dan sebagainya. Nah ini suatu kekaguman yang luar biasa bahwa Allah menceritakan bahwa ciptaannya ini sangat sempurna. Pertanyaan saya yang kedua Pak Gus adalah tentang alam barzah. Ini lagi
lagi top dibicarakan ini. Oke. Iya, alam barzah seperti yang saya pahami dari kuliahnya Bapak itu hanya unsur badania, casing yang hilang. Ya. Iya, casing yang hilang. Jadi dua itu masih ada, termasuk resonansi ruh kepada jiwa. Nah, itulah yang menghidupkan mereka sehingga kita bisa mengatakan bahwa orang-orang yang mati itu tidaklah mati. Nah, yang masalah yang saya tanyakan adanya kalimat alam ruh itu diartikan oleh sementara kita umat Islam ini alam kubur. Karena dari kata alam kubur itu bisa disalahfahami bahwa di kuburan itulah ada alam. Padahal di Al-Quran tidak pernah ada satu pun kata-kata yang menyebutkan alam kubur. Yang ada alam barzah. Ya, itu bagus. Sehingga apa yang terjadi di fenomena yang sekarang ada di Jakarta, yaitu sampai di kuburan itu dibeli beratus-ratus juta seperti di Santiago. Apa? Santiago apakah namanya itu? Santiago Hills. Santiago, ya. Ya, Kemudian Santiago. tidak lama kemudian itu ada lagi orang Islam sendiri yang buat Pak Agus, yang saya dengar, saya belum pernah lihat. Namanya Al-Azhar. Al-Azhar, ya betul. Apa artinya ini semua? Menggiring manusia untuk mementingkan itu kuburan. Padahal di situ kita sudah tahu bukanlah alam barzah. Ya, hanya casing. Nah, ini fenomena ini perlu dikupas barangkali Pak Agus, karena di kampung-kampung semua itu kuburan itu seperti sesuatu yang high class lah begitu. Yeah. Nah, yang ketiga Pak Agus, ini tidak terkait sama kuliah hari ini, mengenai ada seorang pendeta yang bertanya, umat Islam, apakah kelebihan Al-Quran? Tunjukkan pada saya. Apa kelebihan Nabi Muhammad? Nah, kita sebagai orang Islam dan juga paham sedikit atau sedikit banyak tentang Al-Quran, tidak bisa menjawab ini karena terlalu banyak kelebihannya. Karena terlalu banyak, Pak Agus, saya berpikir lebih baik tanya Pak Agus, apa jawaban yang talk chair? Iya, kalau saya jawab mungkin 100, 200, 300, 400 kelebihan Al-Quran. Tapi kan orang-orang yang bertanya begini ini susah Pak Agus dikasih pengertian. Jadi itu saya kira 3. Ya. Terima kasih ya. Baik. Yang pertama terkait dengan keseimbangan ya. Walladzi qaddara fahada ya. Al-A'la ayat 3. Dan dia yang menentukan dan memberi petunjuk. Qaddara fahada. Iya. Qaddara mengqaddarkan, menetapkan. Fahada dan memberi petunjuk. Jadi memang kata qaddar itu dalam banyak ayat itu digunakan untuk menggambarkan ketetapan awal. Kita sudah pernah membahas takdir, bahwa takdir itu terdiri dari qadar dan qada. Semua makhluk itu memiliki qadar, memiliki ketetapan. Seorang manusia ditetapkan dengan desain penciptaan yang seperti ini, kepalanya begini, matanya menghadap ke depan, telinganya 2 seperti ini, tangannya 2, jarinya 5 dan seterusnya, itu adalah qadar. Qadar adalah ketetapan awal dari Allah di mana manusia tidak bisa, yang bersangkutan tidak bisa ikut campur. Termasuk menciptakan jagat raya. Kenapa bumi itu kok bentuknya bulat, kok nggak kotak atau segitiga atau apa? Nah, itu qadar Allah. Tanpa ikut campur, tanpa dicampur tangani oleh siapapun. Kenapa jagat raya memiliki ruang, memiliki waktu, memiliki materi, energi, informasi, tersusun dari itu sehingga menjadilah universe, yaitu adalah qadar. Kenapa seseorang menjadi laki-laki, lahir sebagai laki-laki, lahir sebagai perempuan, atau mungkin punya kelainan atau kesempurnaan dan sebagainya, itu adalah qadar. Allah lah yang mengqadarkan semua itu. Dan Allah yang memberi petunjuk. Dalam proses setelah qadar, maka ada yang dikenal sebagai qada kalau terkait dengan takdir. Kematian
itu dikodarkan oleh Allah dalam bentuk lifetime atau lifespan dari organ. Jantungnya diciptakan Allah dengan lifespan 100 tahun. Misalnya begitu. Semua proses mulai dari perintah-perintah genetikanya sampai kemudian membentuk jaringan sel dan sebagainya menjadi organ, itu akan berhenti dengan sendirinya pada 100 tahun karena memang desain penciptaannya adalah 100 tahun. Maka matilah seseorang itu dikarenakan lifespan dari organ-organ tubuhnya ataupun organ vitalnya, bisa ginjalnya, liver dan sebagainya, yang kalau itu rusak, maka dia mengalami kematian. Nah, itu adalah qadar. Tetapi kita bisa melakukan qada. Qada adalah usaha untuk istilahnya mengqadai qadar. Jadi qadar itu bisa diqadai, misalnya usia kita desainnya 100 tahun. Tetapi kalau seseorang itu melakukan atau menjalani hidupnya dengan tidak baik, amburadul semuanya, pola makannya, pola hidupnya, pola aktivitas, pola pikir dan sebagainya itu jelek, maka bisa tidak tercapai itu angka 100 tahun. Mungkin sudah kena ya sakit organ-organ vitalnya bisa 70, bisa 80, atau bahkan kalau bunuh diri bisa 20. Nah, itu terkait dengan qada itu bukan qadar. Qadar adalah ketetapan awal, sedangkan qada ketetapan Allah yang berjalan seiring dengan waktu. Dan usaha-usaha apa yang digunakan untuk mengqadai qadar itu. Nah, kalau qadanya maksimum, maka tetap dia akan pada qadarnya 100 tahun. Sudah diupayakan macam apa ya, memang qadarnya 100 tahun, itu ibaratnya mainan anak-anak, saya sering contohkan, anak ayam yang ada pegasnya diputer kemudian dilepaskan tuk 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 tuk, pegasnya longgar tuk tuk kemudian berhenti. Selesailah gitu ya. Karena ada cetak birunya, ada desain, ada programnya, ada softwarenya di dalam genetika kita. Jadi qadar adalah ketetapan awal dan kemudian kita boleh mengqadai. Seiring dengan qada itu Allah fahada. Allah memberikan petunjuk kepada kita. Jangan ke situ, nanti itu bisa sakit, bisa bermasalah, bisa segala macam merusak. Ke sini saja. Nah, itulah terkait dengan agama fitrah. Jadi menurut saya surat Al-A'la atau Sabihismah ini lebih bersifat umum, menggambarkan tentang Allah memang menetapkan. Tetapi cerita tentang keseimbangannya itu ada di surat Fatir tadi. Mana Allah menciptakannya, mengqadarkannya berdasar pada mekanisme keseimbangan. Jadi begitulah ya, Al-Quran itu saling melengkapi. Kalau kita membaca sebuah ayat masih bersifat generik, bersifat umum, maka penjelasan-penjelasan detailnya itu ada di ayat yang berbeda. Itu terkait dengan pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua terkait dengan alam barzah. Ya, jadi memang Al-Quran tidak pernah menyebut alam kubur. Yang ada adalah alam barzah, di mana makna barzah itu adalah dinding. Ada di dalam sebuah ayat, insya Allah dalam surat Al-Mu'minun 99 dan 100. Wa idza akhadar idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu sholihan fima taraktu. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun la yaumi yub'atsun. Ketika datang kematian kepada mereka, idza jaa ahadahumul maut, ketika datang kematian kepada salah seorang dari mereka, mereka kemudian berkata, qala rabbirji'un, wahai Tuhan kami, kembalikan aku ke dunia. La'alli a'malu sholihan fima taraktu, agar aku bisa melakukan perbuatan kebajikan yang dulu aku tinggalkan. Kata Allah kemudian, kalla, nggak bisa. Tidak bisa. Innaha kalimatun huwa qailuha, itu tinggal ucapan saja, kalimat-kalimat yang kamu ucapkan. Kenapa? Wa min waraihim barzahun. Karena di belakangnya sudah ada barzah, ada dinding yang membatasi.
ila yaumi yub'atsun, sampai datangnya hari kebangkitan. Jadi ayat ini menggambarkan tentang alam yang kemudian dinamai sebagai alam barzah, alam yang punya dinding dimensi. Apa dindingnya itu? Badan kita yang dipakai sebagai wadah yang bersifat material itu mengalami kerusakan, mengalami kehancuran, sehingga tidak bisa ditempati lagi. Ibaratnya, kalau kita ingin mengeluarkan energi dari sepotong kayu, maka kita harus merusak, membakar kayu itu. Ketika dia hancur menjadi abu, maka keluarlah energinya. Nah, kurang lebih kayak begitulah orang mati itu. Ketika badan fisiknya, materialnya rusak, maka energi, badan energialnya, badan halusnya, ada yang menyebut bioplasmik atau bioplasma, itu lepas dari badan material itu. Tetapi kata Al-Quran, jangan kau kira orang yang mati itu mati. Mereka itu tetap hidup. Dan kamu tidak menyadarinya. Tidak terpantau oleh penglihatan, tidak terpantau oleh pendengaran, tidak terpantau oleh panca indera kita. Kita tidak menyadarinya. Tetapi dia tetap hidup. Nah, ketika digambarkan bahwa dia tetap hidup, maka kesimpulannya mengarah kepada energi kehidupan atau potensi kehidupan yang ditiupkan oleh Allah sejak awal penciptaan itu, yang namanya ruh. Karena itu di dalam Al-Quran tidak ada istilah orang mati itu yang lepas ruhnya. Itu nggak ada. Tidak ada. Yang lepas adalah jiwanya. Iya, tidak ada. Sebutan yang lepas adalah ruhnya. Itu nggak ada. Alam ruh itu juga nggak ada di dalam Al-Quran. Alam arwah, di mana katanya yang dimintai disuruh bersyahadat itu adalah ruhnya. Itu juga salah kaprah. Karena yang dimintai bersyahadat itu bukan roh, tetapi jiwa. Jiwa. Ya, itu difirmankan Allah dalam surat Al-A'raf ayat 172. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim. Bukan wa ashhadahum ala arwahihim, bukan roh, tetapi anfusihim, jiwanya. Ketika Allah mengeluarkan cikal bakal keturunan Adam di dalam rahim itu, dari tulang punggungnya, dari stem cell yang ada di sumsum tulang belakangnya, sehingga menjadi sel-sel gonad atau sel-sel yang menjadi cikal bakal manusia. Maka kemudian ketika dipertemukan terbentuklah cikal bakal manusia itu, wa ashadahum, Allah meminta kepada mereka ala anfusihim. Itu menggunakan kata anfus, jamak dari nafs. Nafs itu adalah jiwa. Jadi yang dimintai dimintai bersyahadat itu adalah jiwa, bukan roh. Tidak ada di dalam Al-Quran yang menggambarkan roh itu berdiri sendiri, ya, roh manusia berdiri sendiri, kemudian hidup sebagai sosok, sehingga menjadi ada dua kembaran, ada roh, ada jiwa, si A. Nggak ada. Karena roh itu hanya bersifat potensi yang menghidupkan, memberi kehendak, memberi potensi pendengaran, penglihatan, daya cipta, dan sebagainya, dan sebagainya. Jadi kembali ke pertanyaan tadi, bahwa ketika seseorang mati, maka rusak badannya, lepas jiwa yang dalam naungan roh, sehingga dia masih tetap hidup. Yang dikubur cuma badannya, casingnya, istilah Prof. Hamid tadi. Ya di situ cuma tempat badannya, rohnya, jiwanya kemana? Atau kita sebut nyawa. Nyawa adalah jiwa yang masih hidup di dalam pengaruh roh. Itu di mana? Itu ada di alam barzah. Alam barzah itu ada di mana? Bukan hanya di kuburan itu, tapi di sekitar kita ini ada dimensi yang lebih tinggi yang kita tidak bisa melihat mereka, tapi mereka bisa melihat kita. Sama dengan alamnya jin. Jin itu di mana? Ya di sekitar kita. Kata Al-Quran, mereka berada di tempat yang mereka bisa melihatmu, tapi kamu tidak bisa melihat mereka. Itu yang disebut dalam teori kosmologi sebagai langit atau alam yang berdimensi tinggi. Digambarkan berdimensi 11, yang disebut sebagai multiverse. Universe itu adalah pemahaman lama. Seakan-akan langit jagat raya cuma satu saja, universe.
Tapi ternyata bertingkat-tingkat, ada alam-alam yang lebih halus, semakin halus, beda dimensinya sampai ke langit yang ketujuh, kata Al-Quran, yang disebut sebagai multiverse. Jadi, alam barzah itu ya meliputi seluruh alam dunia, bahkan lebih luas dibandingkan alam dunia berada di mana saja. Tidak berarti kalau di kuburan itu lantas nyawanya tetap terikat di situ. Enggak. Ada loh orang-orang yang matinya dibakar, dilarung di laut, gitu. Di mana alam barzahnya, gitu ya? Wah, nyebar kemana-mana, kan gitu. Badannya yang nyebar kemana-mana sebetulnya, jiwanya yang masuk aja ke alam. Kecelakaan pesawat, hancur badannya dan sebagainya, atau dimakan ikan atau ya. Jadi sesungguhnya Al-Quran menggambarkan alam barzah berada di meliputi alam yang berdimensi lebih rendah. Pertanyaan yang ketiga, yang tadi Pak, maaf ya, mengenai Santiago tadi bukan adat Islam cuma Pak. Oh iya, ya. Ada komentar Bapak. Jadi saya kira terjadi distorsi imajinasi terkait dengan alam barzah itu tadi kan gitu, sehingga sangat mengistimewakan seakan-akan di situ. Bahwa kita datang ke kuburan seseorang mungkin merasakan kehadirannya di situ, yaitu bagian dari alam barzah, tetapi lebih luas dari itu. Oke, kemudian yang ketiga adalah kelebihan Al-Quran. Ya benar, Prof. Banyak sekali, gimana mau menjelaskan kelebihan yang sedemikian banyak itu. Saya pernah ditanya oleh seorang guru besar dari Australia, datang ke rumah saya, mewawancarai karena dia sedang ingin menulis sebuah buku tentang pergeseran pemikiran Islam di Indonesia. Saya dianggap sebagai salah satu orang yang memiliki pemikiran-pemikiran yang pembaharuan gitu, yang ijtihad terhadap pemikiran-pemikiran lama. Nah, kemudian kita diskusi panjang 2-3 jam. Salah satu pertanyaannya adalah dia mengatakan tentang Al-Quran itu tadi. Menurut dia Al-Quran itu tidak otentik. Satu, Al-Quran itu bisa jadi memang bikinannya Muhammad. Terus salah satunya ya tunjukkan, kata dia, tunjukkan kelebihan Al-Quran, tunjukkan keotentikan Al-Quran, buktikan bahwa Al-Quran itu datang dari Allah dengan segala macam kelebihannya itu. Ya saya bilang ke dia begini, kalau saya membuktikan ke Anda itu kayaknya percuma, karena kan dia tidak percaya, berangkatnya sudah dari tidak percaya. Maka kita gambarkan seperti apapun dengan pendekatan atau sudut pandang pesimistik dia dan tidak percaya, ya ketemunya seperti zamannya Nabi Muhammad masih hidup, itu banyak yang mempertanyakan Al-Quran dan sebagainya, dijawab ya tetap saja mereka geleng kepala, kata Al-Quran. Kan geleng kepala gitu. Nah maka saya katakan kepada Prof. Rick Cleves ini dari Australia, dia ngajar di Singapura sekarang, saya bilang begini, gini aja lah kita balik, tolong dibuktikan kelemahan Al-Quran, tolong Anda buktikan ya Al-Quran tidak otentik dengan segala macam kelemahan yang ada. Ayo kita diskusi. Saya bilang. Itu lebih fokus bagi saya dibandingkan, atau lebih bermanfaat buat saya dibandingkan saya menceritakan segala macam mungkin 1 jam, 2 jam, Anda ternyata tidak percaya juga. Ngapain gitu ya? Buktikan Al-Quran ini salah, buktikan Al-Quran ini bikinan Muhammad, buktikan Al-Quran dengan segala macam kelemahan yang Anda maksudkan. Dia nggak berani, dia tidak bisa menyebutkan itu. Jadi itu repotnya, Prof. Ketika yang bertanya bukan orang yang ingin belajar, ingin mengetahui dengan kejujurannya, artinya mencari-cari kesalahan, maka yang ketemu ya tetap kesalahan. Bisa ngomong apa aja dia. Dan saya sudah menjawab itu di dalam channel YouTube saya terkait tudingan ketidakotentikan Al-Quran, gitu ya. Katanya Al-Quran itu dulu banyak versinya, sudah ditulis dalam berbagai versi dan kemudian dimusnahkan oleh Khalifah Utsman bin Affan sehingga tinggal 1 versi saja.
Maka saya mencoba membuktikan sisi itu dari segi kesejarahan dengan ilmu mereka sendiri. Mereka menuding Al-Quran tidak otentik berdasarkan data-data artefak-artefak sejarah, manuskrip-manuskrip yang ujungnya ada manuskrip Sana'a, Yaman, yang ditemukan dari abad di atas abad ke-7 atau di sekitar abad ke-7. Memang di situ banyak versi-versi Al-Quran yang kemudian dijadikan argumentasi oleh mereka. Ini loh Al-Quran itu dulu banyak versinya, dimusnahkan semua oleh Utsman bin Affan dan tinggal satu mushaf. Tapi ya namanya Allah dengan klaimnya mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang memeliharanya. Ya, surat Al-Hijr ayat 9. Ditunjukkan kemudian oleh Allah, ditemukanlah sebuah manuskrip yang lebih tua dari manuskrip Yaman atau manuskrip Sana'a itu, yang berasal dari zamannya Rasulullah masih hidup, di abad ke-6, terbuat dari kulit binatang. Tulisannya salah satunya adalah surat Toha. Dan menariknya ketika potongan manuskrip ini, bacaan surat Toha ini dicocokkan dengan Al-Quran yang sekarang, yang katanya dia sudah dimodifikasi oleh Utsman bin Affan itu, Mushaf Utsmani, dicocokkan dengan manuskrip Birmingham dari abad ke-6, ternyata isinya sama. Nah, ini salah satu bukti bahwa kalau mau disebut sebagai keunggulan Al-Quran, kebenaran Al-Quran, Al-Quran tidak mengalami penyimpangan sejak zaman pertama turun pada Rasulullah sampai yang sekarang. Nah, yang lainnya yang monggo itu banyak sekali. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, Prof, terkait dengan pertanyaan yang menurut saya mencari-cari. Okay. Ya, terima kasih Pak Agus, jawabannya sangat lengkap sekali ya.